belajar beragama dan beriman. Bersama saya, Maria Bernadetta Amsikan, SAG, mengasuh pelajaran agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri Oekopa. Subtema yang kita pelajari hari ini tentang pribadi Yesus Kristus. Pembelajaran hari ini tentang menjelaskan arti dan makna janji. Menjelaskan arti dan makna janji bahwa sejak awal Allah menjanjikan juru selamat seperti yang diungkapkan dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15 dan kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan 14. Mari kita melihat tentang subtema yang pertama, Yesus pemenuhan janji Allah. Dalam hidup bersama dengan orang lain, manusia mengenal istilah janji. Ada berbagai alasan yang mendorong orang untuk berbuat janji. Misalnya karena cinta, rasa tanggung jawab, ingin membahagiakan orang lain, dan ingin mewujudkan suatu cita-cita. Maka janji yang telah diungkapkan membawa sebuah konsekuensi baik bagi diri orang yang berjanji dan maupun orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, janji harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Janji Allah itu muncul karena keprihatinan Allah terhadap situasi dosa yang melanda manusia. Terdapat dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai dengan 15. Nah, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan sebuah penebusan. Ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Itu terdapat pada kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Tiada putus-putusnya ia memelihara umat manusia untuk mengaruniakan hidup kekal kepada semua orang yang mencari keselamatan dan bertekun melakukan apa yang baik, yang terdapat dalam kitab Roma bab 2 ayat 6 sampai 7. Meskipun manusia sering bertindak mengikuti kehendaknya sendiri, tetapi Allah tetap setia dengan janjinya itu. Peristiwa keselamatan yang dialami oleh Nabi Nuh memperlihatkan kepada kita bahwa Allah tidak akan membiarkan hidup manusia hancur karena dosa. Allah tetap melangsungkan rencana keselamatannya bagi manusia dan alam semesta. Hal ini dilukiskan dalam perjanjian Allah dan Nuh. Terdapat dalam kitab Kejadian bab 9 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian berabad-abad lamanya ia menyiapkan janji bagi Mesias. Oleh karena itu gambaran konkret mengenai Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya demikian. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terdapat dalam Yesaya bab 7 ayat 14. Nubuat Nabi Yesaya tentang seorang perempuan tersebut di atas tadi terpenuhi ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau hendaklah menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Sungguh besar kasih setia Allah kepada umatnya. Ia tidak pernah ingkar janji. Dengan mengutus Yesus, anaknya yang tunggal, sang penyelamat, mulailah babak baru sejarah umat manusia. Dengan ketaatannya sampai mati di kayu salib, Yesus membawa kita bersatu kembali dengan Allah Bapaknya dan Bapa kita juga. Allah memenuhi janjinya. Allah tak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Maka janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, yang selama hidupnya. Maka sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus memiliki hidup dengan semangat baru, yakni hidup yang sesuai dengan kehendak Allah,
meninggalkan perbuatan dosa, dan selalu mengarahkan diri pada sebuah keselamatan. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang pribadi Yesus Kristus. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.